Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5A dan 5B. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya pastinya. Hari ini belajar bareng Bu Umi. Kita belajar matematika bab 7 tentang data, yaitu mengumpulkan data, membaca dan menafsirkan data. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dimudahkan dalam memahami materi hari ini. Setelah itu, silakan siapkan buku paket matematika kalian dan buka bab 7 yaitu tentang data. Setelah ini, Ibu akan jelaskan dan Ibu mohon perhatikan dengan baik ya. Tetap semangat! Sebelum kita mempelajari tentang pengumpulan data, mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa itu data? Nah, data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Jadi, data adalah keterangan yang benar dan nyata ya. Nah, di sini ada beberapa cara pengumpulan data. Yang pertama adalah dengan melakukan survei, yang kedua melakukan pengukuran langsung, dan yang ketiga melakukan pengamatan langsung. Sebagai contoh, misalnya kalian ingin mengetahui tinggi badan dari satu kelas kalian. Nah, caranya bisa dengan melakukan survei ya, bisa kalian tanya satu persatu teman kalian. Nah, yang kedua atau dengan pengukuran langsung. Jadi kalian mengukur satu persatu anak, atau yang ketiga dengan pengamatan langsung. Jadi kalian hanya mengamati saja ya. Nah, itulah penjelasan dari data dan cara pengumpulan data. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya kita akan belajar membaca dan menafsirkan data. Jadi data-data yang sudah dikumpulkan tadi dengan survei, pengukuran langsung, atau pengamatan langsung, selanjutnya data tersebut dapat disajikan dalam beberapa cara. Di antaranya, yang pertama yaitu dengan tabel, yang kedua dengan diagram gambar, yang ketiga dengan diagram batang, dan yang terakhir yaitu dengan diagram garis. Di kelas 4 kalian sudah pernah belajar ini ya. Nanti kita ulas kembali agar kalian ingat dan lebih paham. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tabel. Tabel adalah salah satu cara penyajian data berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara sistematis dengan garis pembatas sehingga mudah dibaca. Nah, berikut ini Ibu contohkan tabel. Nah, tabel berikut menunjukkan pilihan warna yang disukai oleh siswa kelas 5. Kolom kiri mewakili penomoran, kolom tengah mewakili jenis warna, dan kolom kanan mewakili banyak siswa. Dapat kalian lihat ya, ada 3 kolom yang berisi nomor, jenis warna, dan banyak siswa. Nah, dari tabel ini, dari data di atas ini ya, dapat diketahui sebagai berikut. Nah, kalian dapat membaca dan menafsirkan data dengan mengisi pertanyaan yang ada di bawahnya. Siswa yang menyukai warna merah, coba sebanyak berapa? Ya betul, sebanyak 9. Siswa yang menyukai warna kuning sebanyak? Ya betul, 5. Sedangkan siswa yang menyukai warna hijau yaitu sebanyak 6 orang. Nah, itulah cara membaca dan menafsirkan data ya, Ibu dari sebuah tabel. Nah, Ibu yakin kalian sudah paham ya? Kita lanjutkan ke penyajian data yang kedua. Penyajian data yang kedua yaitu dengan diagram gambar. Diagram gambar atau yang disebut dengan piktogram adalah
Diagram yang datanya disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda yang sesungguhnya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, di sini datanya berupa gambar ya. Kalian harus lihat keterangan yang berada di kanan bawah. Jadi, keterangan di situ satu gambar itu mewakili 2 orang. Nah, di sini jika ada 2 gambar, karena satu gambarnya mewakili 2 orang, berarti karena ada 2 gambar, 2 kali 2, berarti 4 orang ya. Kita coba langsung isi pertanyaan nomor 1. Siswa yang mendapat nilai 7 sebanyak. Nah, kalian lihat angka 7 di sini. Di samping angka 7 ada 5 gambar. Nah, sedangkan satu gambarnya mewakili 2 orang. Karena ada 5 gambar, berarti 5 dikali 2. Berarti ada 10 orang ya. Nah, nomor 2, siswa yang mendapat nilai 6 sebanyak berapa orang? Nah, kalian lihat angka 6. Di samping angka 6 ini ada 5 gambar juga ya. Berarti karena satu gambarnya mewakili 2 orang, di sini ada 5 gambar, berarti 5 kali 2. Nah, berarti 10 orang. Nah, di sini gambarnya tergantung ya. Di sini misal satu gambarnya mewakili 5 orang. Nah, tinggal dikalikan 5 saja per gambarnya. Atau satu orang ini mewakili 10 orang dan seterusnya. Nah, tinggal kalikan dengan banyak gambar ya. Kalian tidak perlu bingung. Nah, itulah penjelasan dari diagram gambar atau yang disebut dengan piktogram. Penyajian data yang ketiga yaitu dengan diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, berikut ini Ibu contohkan nilai ulangan matematika siswa kelas 5 yang disajikan dalam diagram batang. Nah, jadi kalau diagram batang itu ada garis yang ke atas ya, yang tegak lurus atau vertikal, ini berisi nilai rata-rata, dan garis yang mendatar atau horizontal, ini menunjukkan ulangan ke berapa. Nah, untuk lebih memahami, mari kita isi satu persatu ya. Nomor 1, nilai rata-rata paling tinggi terjadi pada ulangan ke. Nah, kalian harus lihat diagram batang yang paling tinggi. Nah, berarti ulangan ke 6 ya. Dengan nilainya adalah 90. Nomor 2, nilai rata-rata ulangan kedua. Nah, kalian cari ulangan kedua yang garisnya mendatar. Nah, terus tarik ke atas. Nah, nanti akan menunjukkan nilai rata-ratanya, yaitu 80 ya. Nomor 3, nilai rata-rata ulangan keempat. Kamu cari nilai rata-rata ulangan keempat. Nah, nilainya adalah 80. Dan kelima, berarti sampingnya, yaitu 70. Nomor 4, nilai rata-rata yang sama terjadi pada ulangan ke berapa dan ke berapa. Nah, kalian harus cari yang tingginya sama. Nah, ada ya yang tingginya sama, yaitu ulangan kedua dan ulangan keempat. Betul. Nah, Ibu yakin kalian sudah paham ya, karena di kelas 4 kalian sudah pernah mempelajarinya. Nah, sekarang kalian tinggal lebih memahaminya saja ya. Penyajian data yang terakhir yaitu dengan diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan dengan bentuk garis lurus. Nah, berikut ini Ibu contohkan ya. Sebenarnya hampir sama dengan diagram batang. Kalau diagram batang tadi berupa batang-batang yang berbentuk persegi panjang, sedangkan diagram garis ini berbentuk garis lurus ya. Nah, berikut mari kita isi ya diagram garisnya agar kita lebih paham. Nomor 1,
pengunjung pada hari Kamis sebanyak, nah kalian cari hari Kamis yang mendatar ya atau horizontal, tarik ke atas yaitu sebanyak 70 orang. Nomor 2, pengunjung yang paling banyak adalah hari, nah tentu saja kamu cari garis yang paling tinggi. Nah, garis paling tinggi ternyata pada hari Senin sebanyak 130 orang. Nomor 3, jumlah pengunjung pada hari Jumat dan Sabtu. Nah, kalian lihat hari Jumat dan hari Sabtu. Karena dan berarti ini dijumlahkan. Nah, hari Jumat sebanyak 100 orang, hari Sabtu sebanyak 120. Jika dijumlahkan berarti hari Jumat dan hari Sabtu sebanyak 220 orang. Nomor 4. Nah, pengunjung pada hari, ya betul, Rabu sebanyak 90 orang. Nah, itulah beberapa cara penyajian data yang sudah dikumpulkan tadi ya. Bisa dengan diagram batang, diagram garis, diagram gambar, atau bisa juga dengan menggunakan tabel. Nah, itulah penjelasan dari penyajian data pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini tentang mengumpulkan data, membaca dan menafsirkan data sudah selesai ya. Sebelum ke tugas, silakan jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan langsung ke ibu ya via WA atau silakan tulis di kolom komentar. Nah, untuk tugas silakan kalian kerjakan soal latihan di buku paket matematika Ayo Berlatih 7.6 halaman 152 sampai 155 nomor 1 sampai 8. Nah, sekian penjelasan dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada salah kata dari ibu dalam menjelaskan materi. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya.